Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sedang berada di salah satu tempat yang sedang hype banget nih guys di zaman sekarang. Kita langsung aja ya bersama ibu pengusahanya. Ibu boleh kenalkan namanya? Ya, nama saya Kasmina, pemilik usaha bakso Apalagi Semar Pesanggahan Gunung. Untungnya Bu minta waktunya sebentar buat ngisi wawancara ini. Kira-kira bagaimana awal mula Ibu berusaha gini? Usaha bakso. Iya, usahanya. Awalnya ya usaha kecil-kecilan, bikin buat jualan sendiri, buat keliling, jualan di sekolahan. Awalnya begitu. Alhamdulillah lama-kelamaan dari mulut ke mulut maju, banyak yang minta, banyak yang jualan di sini gitu, minta buat jualan. Alhamdulillah banget ya Bu ya, rezeki kan nggak kemana gitu. Bagaimana mengapa sih Ibu memilih bidang wirausaha ini gitu? Ya buat awalnya sih ya coba-coba buat cari makan kan, menghidupi keluarga, cari kerjaan susah, jadi cobalah bikin bakso buat jualan. Alhamdulillah ketemu. Iya. Apa yang menyebabkan Ibu untuk melakukan kegiatan wirausaha ini? Wirausaha bakso ini? Ya motivasi ingin mencukupi kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Emang nggak jauh beda sama buat mencukupin kebutuhan sehari-hari sih ya Ibu ya. Terus menurut Ibu nih, sikap dan karakter apa sih yang diperlukan oleh seorang wirausaha gitu? Ya sabar, ulet. Pokoknya intinya sih sabar. Soalnya kalau orang jualan kan kadang ada sepi, ada rame. Nah, dikala sepi itu kan kita kan melatih kesabaran kita. Kita tuh harus dapatnya segini, cukup enggak. Ya kita usah telatenin aja. Alhamdulillah kok kalau hasil dari jualan tuh uangnya berkah. Iya, alhamdulillah banget ya Bu ya. Menurut Ibu nih, sikap dan karakter apa yang harus dihindari oleh seorang wirausahawan? Ya jangan ini yang harus dihindari ya. Yang harus dihindari. Kita harus ulet, jangan boros. Harus bisa mengatur keuangan, mana yang modal, mana yang keuntungan, jangan dicampur. Kalau misalkan kita modalnya buat foya-foya, kita kan nanti buat belanja laginya nggak ada. Jadi harus bisa mengatur keuangan lah. Nggak boleh boros. Apa kiat Ibu untuk bertahan dalam bidang wirausaha ini? Untuk bertahan. Ya berusaha semaksimal mungkin ya mencapai keuntungan, menghemat modal dan mendapatkan lebih keuntungan gitu. Jadi bagaimana caranya ya bisa kita dapat untung, misalkan mengantisipasi mengurangi bahan dari yang mahal, kita cari yang lebih murah tapi kualitasnya baik, dan kita menjualnya jangan yang terlalu mahal, yang standar biar merata ke masyarakat, bisa kebeli kan. Nanti walaupun kita harganya murah tapi pendapatan banyak, itu yang mendapatkan untung dibanding kita misalkan jualnya lebih mahal tapi kan mendapatnya sedikit, itu mengurangi keuntungan. Terus apakah ada pesaing atau kompetitor di bidang wirausaha di sekitar wilayah sini dalam bidang usaha yang Bapak Ibu geluti di sekitar wilayah ini? Ya pastilah ada aja lah, kayak misalkan apa sih, kalau ada yang maju kan pasti yang ada yang kepingin. Ada aja, tapi ya nggak apa-apa, saing-saingnya sehat sih. Ya, bagaimana kiat dalam bertahan dalam menghadapi persaingan ini? Ya kita ini kualitas, mempertahankan kualitas rasa yang pertahankan, jangan sampai kita mengubah-ubah resep yang udah ada. Biarin bagaimanapun kita harus tetap mempertahankan rasa yang udah ditetapkan, nggak boleh merubah. Apa pengalaman paling berkesan yang dialami Ibu dalam menjalankan kegiatan wirausaha ini? Terus tolong ceritakan gitu. Yang paling berkesan sih ya awal-awal kita usaha ya, waktu awal merintis tuh udah maksudnya dari nol, kita susah payah, kita cari modal susah gitu, bikin sama suami bareng-bareng
suami jualan keliling, saya jualan di sekolahan sambil bawa anak, itu kan itu yang berkesan. Iya. Emang itu yang paling awal merintis tuh yang paling berkesan. Keluarga terdekat ya Bu ya gila. Iya. Terus apa pengalaman paling menyedihkan yang dialami ibu dalam menjalankan kegiatan wirausaha? Menyedihkan. Ya. Kalau Deketan menyedihkan sih Deketan aja. kebanyakan sih nggak ada kalau menyedihkan ya, cuma ya kadang kalau misalkan hujan, kita jualan dalam kondisi cuaca hujan itu paling, tapi ya nggak sedih nggak apa sih, cuma kan kayak gimana gitu ya, susah payah cari uang, hujan sampai bawa anak hujan-hujanan jualan itu loh yang paling. Cuma kalau sedih banget sih enggak, cuma senang bahagia, apa sedih tapi senang gitu. Itu sih momennya kenapa diambil gitu ya. Terus permasalahan apa yang paling sering dihadapi selama ibu menjalankan kegiatan bakso bakar ini? Kita bakso. Masalahan apa ya masalahnya paling apa sih, nggak ada sih, nggak banyak masalah, cuma kadang kalau udah sukses begini nih ya, kadang kan pasti ada guncingan sama orang-orang yang nggak seneng. Terus ada juga sih yang misalkan bakso yang ada yang balikin kita kan gitu ya, kadang-kadang kita ruginya kalau masih gitu tuh, ada yang balikin, kalau nggak enak kan kita buang gitu. Tapi nggak masalah sih selagi kita nggak merugikan gitu. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan paling serius dihadapi selama Bapak Ibu menjalankan kegiatan wirausaha ini? Menyelesaikan masalah ya dirundingkan, dirembukan baik-baik lah, harus diselesaikan apa masalahnya, kita cari solusinya gimana gitu. Kalau misalkan dalam produksi ya kita cari, misalkan kadang ada bakso yang basi, gimana bisa biar nggak basi lagi, kita cari jalan keluarnya bagaimana, apa ganti resep, ganti bumbu, cari yang lebih bagus gitu. Kalau misalkan masalah dengan karyawannya kita rundingkan, ada masalah apa, yuk misalkan bareng-bareng, misalkan ada gap atau apa, ayo kita rembuk aja, jangan sampai terjadi pertikaian Kontra gitu ya. Ya. Permasalahan apa yang paling sulit dihadapi dalam Nggak ada sih yang sulit ya, kita alhamdulillah nggak pernah ada masalah. Alhamdulillah. bagaimana cara menyelesaikan permasalahan paling sulit? Ya dengan dirembukan bareng-bareng aja sama keluarga, sama karyawan, sama semuanya kita rapat gitu. Dengan malah agak ada misalkan ada masalah yang yang urgent banget sih, tapi sampai sekarang alhamdulillah belum ada. Paling kalau misalkan masalah produksi juga jarang, tapi masalah sama palingan karyawan biasa gap, cemburu sosial kayak gitu paling bisa diselesaikan. Nah kalau misalkan kayak gitu tuh Ibu, biasanya kayak gini tuh ada rapat-rapat tertentu nggak sih? Misalkan 1 bulan 2 kali, atau 1 bulan 1 kali, atau 1 minggu 2 kali gitu? Kalau kita rapat nggak diprioritaskan ya, cuma kadang-kadang misalkan ada masalah aja, misalkan kita nih apalagi sekarang udah bahan naik semua ya, kalau ada apa bahan baku pada naik semua, jadi kita gimana caranya biar kita tetap jalan, kita dapat untung, jadi kita rembukan. Ini baksonya gimana caranya biar rasanya tetap tapi kualitasnya tetap baik. Bagaimana kiat Ibu memasarkan produksi ini? Memasarkan? Kalau memasarkan sih alhamdulillah orang pada tahu kesini semua. Biasanya kita di online, di Facebook, Instagram. Ya sekarang mah ada media online-nya Bu ya, jadi kita bisa memasarkannya di media online juga. Lebih gampang gitu buat promosinya. Adakah promosi khusus untuk memasarkan produk yang Ibu jual? Misalkan ada ya BA-nya siapa, brand ambassador kayak. Ya apa nggak ada sih ya. Kita soalnya di sini udah ada pemasoknya. Misalkan dari Indramayu udah ada, jadi ada yang kesini, terus dia ya ada yang nyebarin di sana. Ada kaki tangannya. Permasalahan apa yang Ibu dalam melakukan pemasaran produk? Maju aja nih. Gimana? Permasalahan apa yang Ibu dalam melakukan pemasaran produk? Masalahnya? Ada masalah apa gitu dalam pemasaran produk Ibu? Masalahnya
Kalau transportasi, alhamdulillah enggak. Soalnya alhamdulillah transportasi udah kita sediakan. Terus golongannya perlengkapan dagang kita sediakan semua dari sini, jadi enggak ada kendala sih. Baik. Bagaimana kiat-kiat agar pelanggan tetap memilih produk yang ibu jual? Ya mempertahankan kualitas gitu. Jangan sampai kita mengecewakan, misalkan cari bahan yang lebih baik, jangan sampai cari bahan yang kurang baik, jangan cari bahan yang murah, tapi kan menjatuhkan. Mendingan cari bahan-bahan yang agak mahal tapi enak dikonsumsi gitu. Pertahankan kualitas. Iya. Berapa sih jumlah karyawan yang ibu bapak miliki? Nah, karyawan total 40. Banyak banget ternyata. Bekerja pada bagian apa saja karyawan yang ibu pekerjakan? Yang di bagian giling ya, ada yang di bagian giling 4 orang laki-laki, sama orang bikin bakso, bikinnya 12, sisanya nusukin, sama golongannya yang pedagang. Kalau pedagang sih nggak masuk karyawan kerja. Bagaimana karakter karyawan yang ibu sukai ketika bekerja di tempat ibu? Yang suka ya orangnya rajin lah yang jelas. Rajin lah pasti lah ya. Yang rajin, yang ulet, maksudnya yang tidak asal ada majikan kerja, nggak ada majikan leha-leha, pengennya nggak ada majikan tetap kerja, pengen. Rajin gitu ya kerjanya. Rajin. Bagaimana karakter karyawan yang ibu tidak disukai ketika bekerja di dalam usaha ibu? Ya gimana ya? ya kayak gitu, maksudnya yang kerjanya asalan, kadang sering ngobrol, kadang kalau ada majikan aja yuk, kalau nggak ada majikannya ngobrol aja. Ya, soalnya kita di sini kan gajinya nggak borongan, jadi kadang ada sih yang katakan gajinya segitu-gitu aja, kadang ada yang ngepelin kayak gitu ya, udah lihat aja. Kalau borongan kan ya dapat, aku juga dapat banyak, jadi kan kayak gitu. Biasanya yang nggak suka ya kayak gitu, yang meremehkan pekerjaan, itu nggak sportif gitu, bareng-bareng. Bagaimana kiat mempertahankan karyawan agar bisa bertahan di tempat pekerjaan ibu? Ya, harus loyalitas lah. Ya, loyalitas nomor pertama sih ya. ya. Nggak boleh ini terlalu keras. Saya sih sama karyawan tuh nggak kayak bawahan, kayak temen, kita anggap temen semua. Jadi semua karyawan tuh di saya tuh dianggap saudara, bukan nggak ada antara bawahan dan atasan, nggak ada atasan, jadi biasa-biasa aja, ngobrol apa biasa, jadi nggak disegani. Maksudnya disegani ya, cuma nggak terlalu ini banget tuh otoriter atau apa. Berapa jumlah barang terjual tiap harinya atau tiap per bulannya gitu ibu? Ya banyak, bakso tambah. Terjualnya ya berapa ya, nggak ini sih. Soalnya kalau masalah itu adanya di kasir ya datanya. Kalau terjual biasanya sekitar 1.400 tusuk atau bisa lebih, bisa 14.000 tusuk, bisa lebih. Satu orang aja kan bisa 1.000, 2.000. Yang di Indramayu aja udah kelihatan 12.000 satu hari. Banyak banget guys. 12.000 tusuk. Yang satu tusuknya 1.000 kan. Kan 12 juta. Yang di Indramayu. Sehari 12 juta. Itu tuh itunya, baksonya. Kita kan satu hari kan bikinnya paling sedikit 4 kintal, 5 kintal, paling banyak 7 kintal. Wow. Kalau lagi rame 7, bisa lebih. Kalau lagi sepi 4. Berapa omset rata-rata per bulannya dalam perjualan tiap bulan? Bulan. Omset apa ini? Omset bersih atau omset kotor? Dua-duanya boleh. Kalau omset ya lebih jelasnya sih sama ini ya, sama kasir ya datanya ya, cuma saya kan nggak tahu datanya, cuma dikira-kira aja ya. Iya, dikira-kira. Dikasihin. Iya, kalau hari biasa sih nanti kelihatan ada di sini di komputer, tahu kan. Berapa ribu yang keluar tuh ada. Di komputer ada sih datanya, cuma saya cuma paham, soalnya ini yang paham bagian
keuangan ya, bagian keuangan sama suami. Kalau saya kan bagiannya cuma produksi sama karyawan gitu. Nah kalau omset ya kira-kira berapa ya? Yang 6 juta satu hari. satu hari tuh ya, 6 kalau juta. 14 satu hari. Paling sepi 10-11. Kalau rame nyampe 15 karena aku sepi satu hari. Itu kotor. Ya, belum kotor. dicap, belum buat modal ini itu. Iya. Pendapatan kotor. Iya, iya. Berapa keuntungan yang diperoleh Ibu dalam melakukan berusaha? Keuntungannya Tiap bulan. berapa ya? Kalau dia bilang keuntungan gimana ya? Aku ini keuntungan itu tuh segitu loh pendapatan kotor ya. Kalau keuntungan bisa buat misalkan buat modalnya sekitar misalkan 14 ya, hasilnya satu hari 14, 10 lah misalkan buat modal ya, berarti 4 sehari 4 juta. Itu dianggap ininya lah apanya ya, kan belum tentu sih, kadang penjualan kan nggak Iya, ada rame, kadang rame, ada sepi. Permasalahan apa yang yang Ibu dalam melakukan proses produksi? Masalahnya apa? Produksi bakso maksudnya. Masalahnya nggak ada sih ya. Masalahnya apa ya? Paling kendalanya masalah kalau kadang mesin macet biasanya sering. Kalau misalkan mesin mogok kita kan bingung mau wheelingnya di mana gitu. Ya kendalanya jadinya agak lambat. Diberesin dulu kan mesinnya gitu. Terus kadang banyak karyawan yang nggak masuk, itu permasalahannya. Kita harus cari pengganti itu. Kalau boleh tahu di sini mesin ada berapa Ibu buat mesin? Mesin giling ada 2. Kalau cetak sih pakai tangan. Kalau mesin giling ada 2. Manual berarti ya. Kalau cetaknya manual. Bagaimana Ibu menjaga kualitas barang yang dihasilkan gitu? Ya mengecek setiap hari. Kalau misalkan mulai bikin 12 orang bikin, lihat hasilnya, dilihat ini udah standar belum. Saya sendiri yang langsung ngecek, oh ini udah pas, udah lanjut. Misalkan ini, oh ini kegedean, ini kekecilan, ini kurang apa, nah ini kan. Biasanya maksimal berapa menit sih Bu untuk ngecek kayak bakso gitu kan? Biasanya kan direbus dulu gitu kan ya. Ya kalau rebusan sih sebentar sih, kalau misalkan 10 menitan diangkat, terus ditaruh di itu tirik yang diademin dulu, baru kelihatan besar kecilnya kan. Adakah pengemasan khusus untuk produk yang Ibu jual? Nggak ada kemasan, jadi kita jualnya langsung, jadi bentuk tusukan dan langsung jual, langsung habis, nggak ada kemasan. Belum ada sih Bang, ini nanti coba kemasan, nggak tahu ya ke depannya. Jadi masih tusukan. Apakah berpengaruh pengemasan produk terhadap penjualan? Skip aja ya, langsung aja. Mohon untuk Ibu memberikan arahan atau pesan-pesan buat kita nih, pengusaha muda melalui kegiatan Ibu rasakan sekarang ini. Pesannya gimana kira-kira? Ya kalau ingin jadi usaha sukses gitu, ya kita pertama sih harus sabar ya, ulet dan tidak boros lah, harus bisa mengatur keuangan, mana yang modal, mana yang keuntungan, jangan dicampur adukan, bisa manajemen usaha gitu. Kita harus bisa bagi tugas, sama suami, sama anak, kamu tugasnya ini, jangan kita bertikai apa, kalau ada masalah kita bukan aja pesennya ya, supaya sukses gitu. Kalau misalkan usaha aja ini modal segini, misalkannya modal 50, kita untungnya misalkan 25, kita makan 50, ya berarti kita rugi 25. Ini dari mana modal lagi? Jadi kita harus benar-benar bisa ngatur mana modal, mana keuntungan, biar usaha jalan terus. Baik, terima kasih Ibu waktunya telah memberikan jawaban dari pertanyaan kami. Cukup. Terima kasih ya Ibu. Ya Allah.